Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan bab 2 ya. Bab 2 tentang penelitian terdahulu yang relevan. Jadi di antara bab 2 selain landasan teori, juga kita mesti mencantumkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kita. Kita bisa menggunakan beberapa alat bantu. Menggunakan beberapa alat bantu, di antaranya misalnya kita bisa menggunakan ELISIT atau bisa menggunakan connected paper. Ya, itu di antara alat bantu yang bisa kita gunakan. Misalnya, kita menggunakan ELISIT. Kita bisa menggunakan ELISIT kalau dia gratis, memang terbatas sih hanya beberapa ya. Tapi kita bisa mengakalinya misalnya dengan dibuat bahasa Indonesia, kemudian kita cari ulang dengan menggunakan bahasa Inggris misalnya. Ya, kita bisa menggunakan seperti itu. Ya. Karena yang namanya penelitian terdahulu kalau dalam bab 2 terutama pada 2.2 ya, penelitian terdahulu yang relevan itu biasanya minimal 5 penelitian ya, sebaiknya 10 penelitian. Ya, sebaiknya 10 penelitian. Semakin banyak penelitian terdahulu yang dikupas semakin bagus ya. Dan diupayakan memang 10 tahun yang terakhir. Kalau lebih bagus lagi 5 tahun yang terakhir. Kita akan coba ya, dan coba tentang penelitian terdahulu yang relevan. Kita ketikkan di VN paper di sini, kita ketikkan misalnya alat pendeteksi kanker misalnya. Ya, kita klikkan di sini, kita find, kita carikan. Nah, akan disebutkan di sini ada beberapa paper-paper yang ditemukan, ya, alat pendeteksi kanker modern. Nah, ya, nah ini. Ada beberapa penelitian. Kalau gratisan memang terbatas 4 paper. Kalau sampai 8 paper ini berbayar ya. Kalau gratisan 4 paper bisa ya. Ini misalnya. Alat atau penelitian sebelumnya misalnya pendeteksi kanker paru-paru dengan menggunakan transformasi Mavelet dan metode linear discriminant analysis. Ini kita bisa buka filenya ya. Kita bisa buka filenya. Ini juga sama. eh, ada potensi nano biosensor sebagai alat berbasis alat deteksi dini OSCC melalui pengenalan saliva kanker, biomarker kanker liur dan sebagainya ya. Ini ada beberapa yang bisa kita deteksi ya. Bahkan ini kalau di sini kita bisa mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bahkan 8 di sini. Dapat kita dapat 8 di sini ya. Kalau menambahkan dari ini nanti berbayar, ya. Nah itu. Kalau misalnya mengekspor memang nggak bisa karena ini akan berbayar ya kalau kita mengekspor. Jadi kita tidak bisa mengekspor di sini, ya. Tapi kita bisa membuka satu-satu, ya. Membuka satu-satu di sini, misalnya ini kita buka ini. Ini apa ya? eh summary-nya atau abstraknya nih ya, ada di sini. Summary-nya ya, summary-nya. Kalau mau kembali ke back aja. Ya, nanti kembali lagi ke sini kita bisa cek satu-satu ini summary-nya. Kalau misalnya mau membuka ya di search misalnya, search nanti akan diarahkan ke website yang bersangkutan. Ya, ya atau ke doi ya, doi juga bisa. Bahkan ini langsung download ini, langsung di download ini, misalnya seperti ini. Ya, ini contoh soal ya seperti itu. Ini kalau menggunakan connected paper, jadi silakan bisa mencari nanti di bab kedua kita bisa uraikan ya. Menurut penelitian misalnya Mumtaz S dan kawan-kawan tahun 2024 ya. Nanti di sini dijelaskan apa penelitiannya. Mereka mengembangkan alat deteksi dini kanker mulut berbasis nanobiosensor dengan pengenalan kanker mata dan sebagainya ya dan sebagainya kita kita jelaskan di situ pakai bahasa kita sendiri tentunya ya nggak copy paste kita pakai bahasa yang kita sudah parafrase itu nanti dimasukkan ke bab atau subbab 2.2 ya. eh Bisa juga kita menggunakan connected paper. Bedanya apa? Oleh illicit dia lebih fokus kepada artikel-artikelnya atau pada jurnal-jurnalnya. Ini jurnal-jurnalnya ya. Kalau connected paper dia eh, bisa lebih luas. Jadi dalam menjabarkannya kita bisa mengkaitkan dengan jurnal-jurnal yang lain yang terkait dengan itu.
Misalnya kita lihat di sini ya, alat pendeteksi kanker misalnya, Whitcraft. Nah, ini misalnya ini ada beberapa jurnal-jurnal yang bisa kita lihat di sini. Ada banyak ini. Kalau connect paper lebih banyak, kita bisa menggali sebanyak-banyaknya. Ya, ini bisa kita lihat show more, kita bisa melihat lebih banyak ini ya. Dan enaknya di connecting paper, kita bisa juga melihat artikel ini di semantik sekuler. Ya, kita bisa melihat di semantik ini ya, bisa dilihat. Bisa juga dilihat pada Google Scholar juga bisa klik Google Scholar-nya. Kita bisa lihat di Google Scholar ya. Ini, tapi ini ternyata Google Scholar-nya error di sini ya. Tapi kalau kalau yang tidak error bisa terlihat. Ini contohnya di sini bisa terlihat ya. Bisa pula pada doi-nya. Kalau doi-nya mengarahkan ke website aslinya ya, website yang asli. Kalau kita klik yang doi-nya. Ini misalnya ini. Ya, ini doi-nya ini. Langsung ke website yang aslinya ya. Ya Sinta 4 nih ya. Contoh soal seperti itu. Ini PDF-nya. Ini kalau menggunakan Connect Paper, yang pertama seperti ini. Kelebihannya seperti kelebihan dari Connect Paper dibandingkan dengan Edit ya. Ini kelebihannya. Eh, Kemudian kelebihan yang lainnya itu memang bisa dibikin grafik. Jadi jurnal ini terhubung dengan jurnal apa saja bisa. Cuma enggak semuanya. Kalau ini ada peringatan tidak bisa. Kalau ini kita lihat ada nggak peringatan? Oh bisa ini. Ini bisa. Kita coba ya. Kita klik aja. Kita klik. Nah, ketika kita klik maka akan muncul eh, bagaimana jurnal ini terhubung dengan jurnal-jurnal yang lain. Ya ini misalnya. Jadi ini jurnal yang kita bahas ini yaitu alat deteksi dan pengukuran kadar rodamin B ya sebagai pewarna berbahaya pada eh, makanan berbasis LED RGB ya kan ini terhubung dengan jurnal yang lain. Ini jurnal ini. Review analisis rodamin. Ini eh, juga terhubung dengan apa namanya robot ya. Jadi ada beberapa ini ya bisanya. Jadi ini yang alat pendeteksi ini lihatnya di sini lihatnya ya. Ketika kita tunjuk ini maka muncul di sini. Ketika tunjuk yang ini muncul di sini. Yang ini, nah ya kan. Jadi ini kalau misalnya mau membahas tentang rodaminnya, jadi ini bisa terhubung dengan konektif dengan ini. Jadi jurnal ini ketika membahas rodamin terhubung dengan ini. Jurnal ini ketika membahas tentang masalah rancang bangun peneliti formalin terhubung dengan jurnal-jurnal ini. Ini formalin ya, kadar formalin. Kalau terhubung dengan misalnya eh, blood glucose misalnya atau yang sejenisnya ini ada glukosa dan sebagainya ini terhubungan. Jadi ini diklasterisasi. Jadi jurnal utama kita ini terhubung dengan beberapa klaster-klaster jurnal yang lain. Ini lebih mudah kalau kita mau menjabarkan dalam satu paragraf penelitian tentang atau dalam beberapa paragraf penelitian tentang alat pendeteksi dan mengukur kadar rodamin ini ya. Ini bisa dia dia bisa menghubungkan dengan beberapa jurnal yang terkait ya, terkait dengan penjelasan-penjelasan sesuai dengan klasternya ya. Ini luar biasanya kalau menggunakan connected paper ya. Jadi begitu. Nanti tinggal kita masukkan kemana ke eh, artikel kita atau ke paper kita, karya ilmiah kita, atau tesis ataupun skripsi disertasi kita ya terkait dengan tema yang sedang kita angkat ini. Kan mudah terbukanya di sini. Nah ini ketika kita klik yang ini misalnya akan terbuka di sini nih identifikasi kan vitamin pada perwarna pipi yang terdaftar tidak dan sebagainya ini ya. Kalau bukanya pakai ini PDF-nya, ini semantiknya, ini doi-nya, ini Google Scholar-nya bisa langsung. Ini kelebihannya connected paper di sini kelebihannya ya kelebihannya ya jadi semua mempermudah kita untuk mencari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kita. Silakan nanti dikembangkan di bab kedua gitu ya. Baik. Itu diantaranya untuk pembahasan kita pada kesempatan ini untuk menyelesaikan bab kedua ya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.